Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah profesi PNF. Dengan kami akan mempresentasikan materi tentang profesi instruktur kursus kuliner. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Alia Fajrati dengan NIM 2300543 dan rekan saya Anissa Mei Zahra dengan NIM 2300543 dan Clara Surya Zain dengan NIM 2300552 dan Dwi Mutia Herawati dengan NIM 2300556 yang materi yang akan dibacakan oleh Anissa. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Profesi instruktur kursus kuliner dapat diartikan sebagai alasan atau konteks mengapa penting untuk mempelajari dan memahami peran serta tugas instruktur dalam kursus kuliner. Kursus kuliner menjadi semakin penting dalam era globalisasi dan digital, di mana keterampilan memasak dan menyajikan makanan menjadi kebutuhan dasar yang tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan dan kebugaran, tetapi juga pendidikan dan hiburan. Instruktur kursus kuliner memainkan peran penting dalam mengajar teknik memasak, pengetahuan tentang bahan-bahan, dan keterampilan kreatif dalam menyajikan makanan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pengertiannya. Yang dimana instruktur dalam konteks kursus kuliner adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kuliner dan bertanggung jawab untuk membimbing dan mengajar peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memasak. Selanjutnya itu pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Daryono, instruktur adalah agen pembelajaran yang berperan penting dalam membantu peserta kursus mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua yaitu menurut Triyanto, yang dimana instruktur yang efektif adalah yang mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendorong peserta kursus untuk aktif belajar. Yang terakhir yaitu menurut Suprijono, yang dimana instruktur perlu memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang kuliner serta kemampuan mengajar yang baik. Baik, lanjut dengan karakteristiknya, yang dimana di sini karakteristik tersebut ada 4 macam, yaitu yang pertama pengetahuan dan keahlian, yang dimana memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang kuliner, termasuk teknik memasak, bahan-bahan makanan, dan keamanan pangan. Lanjut yaitu memahami berbagai jenis masakan dan budaya kuliner dan mampu mengikuti perkembangan tren kuliner terbaru. Yang karakteristik yang kedua yaitu kemampuan mengajar, yang dimana mampu menjelaskan konsep dan teknik memasak dengan jelas dan mudah dipahami, mampu mendemonstrasikan teknik memasak dengan baik, dan juga mampu memberikan umpan balik dan penilaian tentang konstruktif, juga mampu memotivasi dan menginspirasi peserta kursus. Karakteristik yang ketiga yaitu keterampilan interpersonal, yang dimana mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tertulis. Juga mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta kursus, mampu bekerja sama dengan tim instruktur dan staf lainnya, dan juga mampu menangani berbagai situasi dan karakter peserta kursus. Karakteristik yang keempat yaitu sikap dan kepribadian, yang dimana di sini memiliki passion dan antusiasme terhadap bidang kuliner, sabar, tekun, dan berdedikasi tinggi, dan memiliki etos kerja yang baik dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya itu lingkup kerja, yang dimana di sini lingkup kerjanya ada 4 macam, yaitu yang pertama perencanaan dan persiapan. Yang pertama yaitu menyusun kurikulum dan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan dan target peserta kursus, dan menyiapkan bahan-bahan peralatan dan tempat praktik memasak, dan juga menyusun jadwal dan rencana pembelajaran. Lingkup kerja yang kedua yaitu pembelajaran, yang dimana melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dan praktik memasak, dan juga memberikan demonstrasi dan penjelasan teknik memasak, memberikan umpan balik dan penilaian atas kinerja peserta kursus.
dan juga menjawab pertanyaan dan membantu peserta kursus yang mengalami kesulitan. Lanjut, lingkup kerja yang ketiga yaitu penilaian dan evaluasi, yang dimana di sini menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta kursus dan memberikan sertifikat kepada peserta kursus yang lebih mencapai standar yang ditentukan. Lingkup kerja yang keempat yaitu pengembangan diri, yang dimana mengikuti pelatihan pengembangan profesional untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan, mencari informasi dan mengikuti tren terbaru di bidang kuliner, dan juga memperluas jaringan dan menjalin hubungan dengan profesional lain di bidang kuliner. Baik, lanjut dengan adanya peserta didik. Peserta didik dalam profesional instruktur atau pendidik keahlian, kursus kuliner dapat berasal dari berbagai latar belakang antara lain. Yang pertama yaitu penggemar kuliner, yang dimana di sini ada 3 macam penggemar kuliner, yaitu yang pertama memiliki passion dan antusiasme terhadap bidang kuliner. Terus yang kedua yaitu ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memasak mereka. Yang ketiga bercita-cita menjadi instruktur kursus kuliner atau pengusaha kuliner. Latar belakang yang kedua yaitu profesional kuliner, yang dimana koki yang ingin meningkatkan karir mereka dengan menjadi instruktur, dan juga pengusaha kuliner yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Penulis buku masak atau blogger kuliner yang ingin memperluas jangkauan mereka. Yang ketiga yaitu lulusan pendidikan vokasi, yang dimana di sini ada 3, yaitu lulusan SMK jurusan Tata Boga yang ingin bekerja sebagai instruktur. Yang kedua lulusan D3 atau S1 perhotelan dan pariwisata yang ingin mendalami bidang kuliner. Yang ketiga yaitu lulusan program pelatihan kuliner yang ingin meningkatkan keahlian mereka. Lanjut dengan tahapan kinerja. Tahapan kinerja profesi instruktur kursus kuliner. Yang pertama yaitu persiapan. Di sini ada mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan target pembelajaran. Yang kedua memilih bahan ajar dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga menyusun silabus dan rencana pembelajaran. Persiapan yang kedua yaitu mempersiapkan bahan peralatan, yang dimana di sini ada 3, memastikan ketersediaan bahan-bahan makanan yang segar dan berkualitas. Yang kedua mempersiapkan peralatan memasak yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga menjaga kebersihan dan kerapian dapur. Tahapan kerja yang ketiga yaitu merencanakan dan mengatur jadwal pembelajaran, yang dimana di sini ada 3, menentukan waktu dan durasi pembelajaran. Yang kedua menyesuaikan jadwal dengan kesediaan peserta didik. Dan yang ketiga mengatur pembelajaran yang logis dan sistematis. Lanjut tahapan kinerja yang kedua yaitu pelaksanaannya. Yang pertama di sini ada mengajar di kelas, yang dimana di sini menjelaskan konsep dan teknik memasak dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua memberikan demonstrasi dan contoh yang praktis. Dan yang ketiga menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Terus lanjut dengan membimbing praktik memasak, yang dimana di sini ada juga 3, memberikan arahan dan membimbing kepada peserta didik secara individual. Yang kedua mengawasi dan memastikan keamanan dan kebersihan selama praktik. Dan yang ketiga memberikan umpan balik yang konstruktif atas hasil kerjasama peserta didik. Pelaksanaan yang ketiga yaitu menilai dan mengevaluasi hasil belajar. Yang pertama melakukan penilaian formatif dan sumatif. Dan yang kedua memberikan feedback yang konstruktif atas hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir memberikan sertifikat kepada peserta didik yang telah mencapai standar yang ditentukan. Lanjut yang ketiga yaitu pengembangan diri, yang dimana di sini ada mengikuti pelatihan dan workshop. Yang pertama meningkatkan keahlian dan pengetahuan di bidang kuliner. Dan yang kedua memperbaharui informasi tentang tren kuliner terbaru. Dan yang ketiga memperluas jaringan dengan profesional lain di bidang kuliner. Lanjut
Di sini ada juga mencari informasi dan mengikuti tren kuliner, yang dimana di sini ada membaca buku majalah dan artikel tentang kuliner, menonton video tutorial memasak di internet, dan mengikuti perkembangan tren kuliner di media sosial. Lanjut, membuat bahan ajar dan media pembelajaran. Yang di sini ada 3, mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan menarik. Lanjut, membuat media pembelajaran yang efektif untuk peserta didik dan juga berbagi bahan ajar dan media pembelajaran dengan instruktur lain. Lanjut, di sini ada implementasi dalam merencanakan profesi instruktur kursus kuliner. Yang pertama, mengembangkan keahlian dan pengetahuan kuliner. Di sini ada mengikuti pelatihan dan kursus memasak. Yang kedua, memperoleh pengalaman kerja di industri kuliner. Yang ketiga, membaca buku majalah dan artikel tentang kuliner, menonton video tutorial memasak di internet, dan mengikuti perkembangan kuliner di media sosial. Yang kedua yaitu memperoleh sertifikasi instruktur. Yang di sini yang dimana mengikuti program sertifikasi instruktur yang diselenggarakan oleh lembaga terpercaya. Dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sertifikasi dan memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Lanjut, yang ketiga yaitu menyiapkan materi pembelajaran, yang dimana di sini menyusun kurikulum dan silabus pembelajaran, mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan menarik. Dan yang ketiga, membuat media pembelajaran yang efektif untuk peserta didik. Lanjut, yang keempat, membangun jaringan dan relasi, yang dimana bergabung dengan organisasi instruktur kuliner, mengikuti komunikasi kuliner di media sosial. Lanjut, menghadiri acara dan seminar kuliner, dan membangun hubungan dengan pengusaha kuliner dan profesional lain di bidang kuliner. Lanjut, yang kelima yaitu menyiapkan tempat dan peralatan mengajar, yang dimana di sini mempersiapkan peralatan memasak yang lengkap dan berfungsi dengan baik, dan juga menjaga kebersihan dan kerapian tempat belajar. Lanjut, kita masuk dengan implementasi dalam melaksanakan profesi instruktur kursus kuliner. Yang pertama yaitu mengajar di kelas, menjelaskan konsep dan teknik memasak dengan jelas dan mudah dipahami, memberikan demonstrasi yang cocok dan praktis, dan yang ketiga menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, mengatur dan pembelajaran yang logis dan sistematis. Lanjut, yang kedua yaitu membimbing praktik memasak, yang dimana di sini memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik secara individual, dan yang kedua mengawasi dan memastikan keamanan dan kebersihan selama praktik, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif atas hasil kerja peserta didik dan menyesuaikan metode bimbingan dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Lanjut, yang ketiga yaitu menilai dan mengevaluasi hasil belajar, yang dimana di sini melakukan penilaian formatif dan sumatif dan memberikan feedback yang konstruktif atas hasil belajar peserta didik, dan juga memberikan sertifikat kepada peserta didik yang telah mencapai standar yang ditentukan, dan menggunakan berbagai metode penelitian untuk mengukur hasil belajar secara komprehensif. Lanjut, di sini yang keempat ada mengelola kursus kuliner, yang dimana menyusun jadwal dan rencana pembelajaran, dan mengelola keuangan dan administrasi kursus, dan juga membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan stakeholders, dan juga menjaga kualitas dan mutu kursus kuliner. Lanjut, yang kelima yaitu ada mengembangkan diri, yang dimana mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan, memperbaharui informasi tentang tren kuliner terbaru, dan memperluas jaringan yang profesional lain di bidang kuliner, dan juga berbagai pengalaman peserta dan praktik terbaik dengan instruktur lain. Lanjut, kita masuk dengan implementasi dalam mengevaluasi profesi instruktur kursus kuliner. Evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan kualitas dan mutu profesi instruktur kursus kuliner. Berikut beberapa langkah dalam implementasi evaluasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi.
yang dimana menetapkan tujuan evaluasi apakah untuk meningkatkan kinerja instruktur, memperbaiki program pembelajaran, atau memenuhi persyaratan sertifikat. Dan yang kedua, menentukan aspek-aspek yang ingin dievaluasi seperti pengetahuan, keterampilan mengajar, kemampuan mengelola kelas, dan sikap profesional. Langkah yang kedua yaitu memilih metode evaluasi, yang dimana menggunakan berbagai metode evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif seperti observasi, penilaian kinerja, tes tertulis, survei, dan wawancara. Dan juga memilih metode yang sesuai dengan tujuan evaluasi dan aspek yang ingin diukur. Lanjut yang ketiga yaitu melakukan evaluasi, yang dimana mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti observasi langsung di kelas, penilaian hasil praktik, dan umpan balik diri peserta didik. Dan juga menganalisis data dan informasi secara objektif dan sistematis. Langkah yang keempat yaitu menyusun laporan evaluasi, yang dimana di sini menyusun laporan yang memuat hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan, dan juga menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait seperti instruktur, penyelenggaraan kursus, dan lembaga sertifikat. Lanjut yang terakhir yaitu implementasi dalam tindak lanjut profesi instruktur kursus kuliner. Tindak lanjut merupakan langkah penting setelah melakukan evaluasi profesi instruktur kursus kuliner. Berikut beberapa langkah dalam implementasi tindak lanjut. Yang pertama yaitu ada menganalisis hasil evaluasi. Yang di sini ada 3, memahami temuan dan kesimpulan dari hasil evaluasi, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, dan yang ketiga menentukan prioritas tindakan yang akan dilanjutkan. Lanjut, langkah yang kedua yaitu menyusun rencana tindak lanjut. Yang dimana di sini merumuskan rencana aksi yang konkret dan terukur, dan yang kedua menentukan target yang diadili untuk persiapan aksi, dan yang ketiga menentukan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan. Lanjut, langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana tindak lanjut, yang dimana melaksanakan aksi-aksi yang telah direncanakan dengan konsisten dan disiplin, memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan aksi. Dan yang ketiga melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut yang terakhir yaitu langkah yang keempat, pemantauan dan evaluasi, yang dimana di sini ada 3, melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan efektivitas di tidak lanjut, dan mengevaluasi hasil tidak lanjut dan dampaknya terhadap kinerja instruktur. Dan yang ketiga itu melakukan revisi dan perbaikan terhadap rencana tidak lanjut jika diperlukan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya yaitu profesi instruktur khusus kuliner memiliki peran penting dalam pendidikan kuliner, mengajarkan siswa keterampilan memasak dan membuat kue. Instruktur ini tidak hanya mengajarkan teknik memasak, tetapi juga memberikan pemahaman tentang kesehatan, keamanan makanan, dan sanitasi. Mereka memainkan peran kunci dalam pengembangan keterampilan siswa dan mempromosikan budaya kuliner. Kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi instruktur kuliner mencakup pendidikan formal di bidang kuliner, serta sertifikasi dan pengalaman praktis di bidang terkait. Instruktur kuliner harus mampu mengimplementasikan kurikulum, memberikan bimbingan, dan mengevaluasi kemajuan siswa. Pendidikan kuliner tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga memberikan kreativitas dan keterampilan komunikasi. Profesi ini memiliki potensi untuk mempengaruhi positif terhadap masyarakat, baik dalam aspek kesehatan dan kebugaran, maupun dalam mempromosikan budaya kuliner lokal dan internasional. Sekian materi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.